Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa sekolah offline lagi. Anak-anakku, kita hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, kalian sudah siap belajar? Baik, kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Siap, kita baca dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita langsung mulai saja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Di antaranya ada yang bernafas, kemudian berkembang biak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Nah, kalian tahu apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambah tinggi atau bertambah berat badan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Di antaranya yang pertama adalah hewan peliharaan seperti kucing, kemudian hewan langka, ada badak bercula 1, kemudian hewan liar, ada harimau. Nah, hewan-hewan tersebut tentu saja mengalami pertumbuhan. Kalian ada yang punya kucing di rumah? Ada yang punya lebih dari 1? Ya, kucing-kucing itu lucu ya. Ini adalah binatang kesayangan dan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian yang suka melihara kucing, insya Allah mendapatkan berkah dan pahala ya, menyayangi binatang itu. Nah, ukuran tubuh kucing yang pertama ini dan yang kedua berbeda ya. Ada yang lebih kecil dan lebih besar. Tampangnya pun berbeda-beda ya. Mukanya juga ada yang lucu, yang imut ya. Bulunya juga warnanya berbeda-beda. Ini terjadi dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut ya. Nah, hari ini kita akan membahas juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Apa saja sih anak-anak? Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu apa, Bu? Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan tersebut. Di antaranya genetik dari induknya. Yang kedua adalah hormon dalam tubuh hewan tersebut. Ini namanya faktor internal dari dalam tubuh hewan tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal atau dari luar. Faktor yang terdapat dari luar tubuh hewan meliputi makanan dan minuman, kemudian aktivitas tubuh, yang ketiga suhu udara, yang keempat oksigen, dan yang kelima adalah sinar matahari. Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan hewan. Nah, kalian tahu apa perbedaannya kata perkembangbiakan dan kata perkembangan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Ibu jelaskan ya. Perkembangan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan melestarikan jenisnya. Kemudian perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Ya, jadi ada bedanya ya. Kemudian kita bahas juga hari ini cara perkembangbiakan hewan. Nah,
Ada yang pertama yaitu dengan bertelur. Ada hewan dengan bertelur ya cara berkembangbiakannya, atau istilahnya adalah ovipar. Nginget-ingetnya O itu kayak telur ya. Jadi kalau bertelur itu istilahnya ovipar. Contohnya apa? Ayam bertelur, kemudian ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang bertelur. Selanjutnya, nih ada gambar ayam ya. Kemudian yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Apa Bu contohnya? Ya, ada kucing, kuda, sapi ya, jerapah. Nah, ini Bu contohkan sapi nih dengan anaknya ya. Lanjut yang ketiga, ada hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur dan melahirkan. Loh, Bu kok bisa Bu? Ya bisa, hewan ini bertelur terlebih dahulu. Telurnya menetas di dalam induknya, lalu induk itu mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Apa Bu contohnya? Buaya, kadal, hiu. Nah, itu juga bertelur dan melahirkan. Nah, Ibu kasih contoh ini gambar apa? Hayo yang bisa menebak? Betul sekali, kadal atau reptil. Dia tergolong binatang reptil ya. Kita lanjutkan anak-anakku. Nah, kita bahas hewan yang bertelur atau ovipar ya. Ibu contohkan yang pertama adalah ayam. Nah, ciri-ciri ayam apa saja? Yang pertama adalah tubuhnya dipenuhi oleh bulu ya. Kemudian memiliki 2 kaki. Nah, yang 3 memiliki paruh. Kemudian ayam itu bernafasnya dengan paru-paru. Berkembang biaknya dengan cara bertelur, membutuhkan makan dan minum. Ayo, siapa yang tahu apa makanan ayam? Ya, biji-bijian, betul. Ibu perlihatkan siklus pertumbuhan ayam ya. Dari ayam awalnya dari ayam telur ya, telur ya. Dan ayam bertelur, nah telurnya menetas menjadi ayam kecil menjadi ayam remaja ya, kemudian ayam dewasa. Kita lanjutkan yang kedua, binatang yang bertelur lagi adalah ikan. Nah, siapa yang pernah lihat ikan ya? Tentu saja kalian semua sudah pernah melihat ikan ya. Apa ciri-ciri ikan? Nah, ikan yang pertama adalah bernafas dengan insang. Kemudian yang kedua, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berikut fase pertumbuhan ikan. Yang pertama adalah telur. Telur ini ada 4 jam ya, usia 4 jam, kemudian telur 20 jam, kemudian telur 30 jam, kemudian kalau udah 30 jam berubah menjadi larva, kemudian ikan kecil ya, ikan muda, dan ikan dewasa. Ikan dewasa nanti berkembang biak kembali menghasilkan telur. Lanjut yang ketiga, binatang yang kedua ya, yaitu binatang yang melahirkan atau istilahnya adalah vivipar. Apa saja binatang yang melahirkan? Yang pertama adalah kucing. Nah, apa ciri-ciri kucing? Kucing memiliki bulu yang beragam ya, kemudian memiliki sepasang kaki depan dan belakang, jadi kakinya 4 ya. Kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing juga memiliki cakar yang tajam. Kemudian kucing memiliki pendengaran juga yang tajam ya. Nah, bagaimana fase pertumbuhan kucing? Kucing yang baru lahir kecil ya, itu tidak bisa membuka mata selama 2 minggu ya. Jadi membutuhkan susu ibunya. Kemudian setelah 2 minggu dia buka mata, bisa berjalan. Kemudian dia berusia 1 bulan ya.
menjadi kucing kecil, kemudian tumbuh menjadi kucing remaja, dan selanjutnya menjadi kucing dewasa yang siap untuk berkembang ya. Siapa yang di rumahnya punya kucing? Jangan lupa ibu berpesan, jangan disia-siakan ya kucingnya, ya disayangi. Oke, selanjutnya binatang yang melahirkan adalah kuda. Nah, siapa yang sudah pernah melihat kuda? Pasti ibu yakin kalian sudah pernah melihat kuda ya. Nah, ciri-ciri kuda adalah hewan pemakan rumput, kemudian berkembang biak dengan melahirkan, hewan mamalia karena mempunyai daun telinga, dan puting susu untuk menyusui anaknya. Nah, bagaimana fase pertumbuhan kuda? Kuda kecil, kemudian kuda masih anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan siap untuk berkembang biak ya. Kuda ada yang membantu pekerjaan manusia. Siapa yang tahu membantu apa? Ya, menarik bendi atau dokar ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah binatang bertelur dan melahirkan, atau istilahnya adalah ovovivipar. Apa saja binatangnya? Nah, ibu contohkan di sini kadal ya. Nah, kadal itu termasuk golongan reptil ya. Apa ciri-ciri kadal? Hewan ini bersisik dan berkaki 4, termasuk reptil. Kemudian termasuk hewan berdarah dingin, makanya dia suka berjemur. Kadal yang besar itu komodo. Nah, komodo merupakan hewan asli di Indonesia. Siapa yang tahu komodo ada di mana? Enggak, ada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan hewan asli Indonesia dan hewan yang dilindungi di Indonesia ya, karena jumlahnya yang sedikit ya. Nah, ibu perlihatkan fase pertumbuhan kadal ya, itu dari telur dulu, kemudian kadal kecil, anak kadal, lalu bertumbuh, berkembang, akhirnya menjadi kadal dewasa. Nah, penjelasan tentang pertumbuhan hewan sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Kalau ada, boleh kalian japri via WA ke Bu Guru ya. Nah, jangan lupa kalian absen untuk kehadiran hari ini dengan tulis nama, kemudian kelas, dan nomor absen di kolom komentar ya. Jangan lupa ada tugas dari Bu Guru. Yang pertama adalah tugas buku paket tema A, halaman 91, 93, dan 115. Kemudian yang kedua, evaluasi 3, halaman 121, bahasa Indonesianya saja ya. Nah, yang kedua adalah buku LKS atau pendalaman tematik 3A, yaitu pembelajaran 2 halaman 51 dan pembelajaran 5 halaman 61. Nah, untuk tugas tidak perlu dikumpulkan, nanti akan dibahas saat Zoom kita di hari berikutnya ya. Terima kasih anak-anakku atas perhatian kalian hari ini. Sehat-sehat terus ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak jangan lupa. Sehat-sehat terus, kurangi aktivitas keluar yang tidak perlu sekali. Kalau perlu sekali silahkan, tidak apa-apa, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya kalian. Ibu akhiri sampai sini dulu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.